Selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semua, tak kurang satu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Titin itu akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Meskipun pada hari pertama belajar kalian itu sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi Bu Titin itu akan mereview kembali atau mengulang kembali. Kenapa? Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung ini itu sering banget dipakai di kelas 5, di kelas 6, itu selalu ada soal-soal yang menyangkut tentang materi ini. Makanya Bu Titin tuh pengen mengulang kembali sebelum kita akan memasuki ke tema selanjutnya, agar kalian tuh benar-benar sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini ada anak nih bertanya-tanya, gagasan pokok itu apa ya? Gagasan pendukung itu apa ya? Bertanyanya banyak sekali, tanda tanyanya banyak sekali. Mereka masih bingung karena belum tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf, atau bisa disebut juga dengan ide pokok. Dalam sebuah bacaan teks itu kan terdiri dari paragraf-paragraf. Paragraf itu biasanya ditandai dengan kata yang menjorok ke depan dan diawali dengan huruf kapital. Itu namanya paragraf. Biasanya dalam bacaan atau cerita itu banyak terdiri dari beberapa paragraf, dan dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokoknya, ide pokoknya, atau garis merahnya dalam cerita itu. Tuh. Dan gagasan pokok itu biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya itu bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Tapi lebih seringnya itu di awal. Jadi kalau kalimat dalam satu paragraf itu kan minimal ada 3 kalimat atau 4 kalimat. Nah, nanti kalau kalimat utamanya ada di depan, di awal, maka dia disebut gagasan pokok. Kalau kalimat-kalimat setelahnya apa, disebut apa? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini ada gagasan pendukung atau gagasan penjelas, merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok tersebut. Oh, jadi tadi itu kalau dalam satu paragraf ada 5 kalimat, jika gagasan pokok atau kalimat utama di awal, berarti kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Kemudian 4 kalimat berikutnya itu merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama ini. Jadi gagasan penjelas itu menjelaskan secara lebih jelasnya lagi, lebih gamblangnya lagi, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok itu? Kalian pasti suka, ini di mana sih gagasan pokoknya itu gimana, susah gitu kan. Nah, sebenarnya gampang sekali, sangat mudah sekali kalian bisa menentukan. Karena gagasan pokok itu terdapatnya dalam setiap paragraf, maka kalian tuh hanya melakukan dengan cara membaca berulang-ulang secara teliti. Oh, intinya itu apa? Intinya apa dari bacaan itu, menceritakan tentang apa? Jika sudah menceritakan tentang apa itu, kalian bisa mencari atau menarik garis merahnya atau gagasan pokok itu. Gitu. Dan biasanya bisa digunakan dengan kalimat sendiri gitu kan. Contohnya nih seperti ini. Tari Saman adalah tarian suku Gayo dari Nanggro, Aceh Darussalam. Gerakan tari Saman sangat cepat dan lincah. Gerakan tari Saman dilakukan pada posisi berlutut dan duduk. Kita baca nih. Ini itu dalam paragraf ini itu, maaf ini bukan contoh paragraf yang bagus ya, karena dia terletaknya secara center di tengah. Harusnya dia rata kanan kiri, kemudian ada yang menjorok ke depan, ke dalam sedikit. Tapi ini nggak apa-apa ya, kita lihat ya. Di contoh itu menjelaskan tentang tarian Saman. Tarian Saman itu ternyata tarian dari suku Gayo, kemudian dijelaskan dengan gerakannya sangat cepat dan lincah, kemudian posisi duduk dan berlutut, itu adalah tentang tari Saman.
Jadi kalau diambil atau disimpulkan bahwa ditariknya itu contoh itu paragraf ini tuh menceritakan tari saman. Jadi menceritakan tentang tari saman kayak gitu kan. Kemudian jadi gagasan pokoknya itu adalah tari saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sini nih ini di dalam slide ini tuh dijelaskan kalau itu semuanya tentang tarian saman. Bagaimana tari saman itu, terus apa, kemudian semuanya tentang intinya tentang tari saman. Jadi gagasan pokoknya itu adalah tentang tari saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Itu gagasan pokoknya. Terus kalau gagasan penjelas atau pendukung itu yang mendukung tentang kalimat utama tadi. Kalau kita sudah diketahui nih, tarian saman itu adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Tentunya kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu adalah menjelaskan tentang tari saman. Seperti ini nih. Gagasan penjelas adalah gerakan tari saman sangat cepat dan lincah. Gerakan tari saman dilakukan pada posisi berlutut dan duduk. Itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang tari saman tadi. Bahwa di gagasan pokok itu tadi adalah tari saman itu berasal dari Aceh. Udah diketahui ya sebuah kalimat satu kalimat yang tertulis tari saman berasal dari Aceh. Kemudian dijelaskan lagi tari saman itu sangat cepat dan lincah. Kemudian biasanya gerakannya itu dilakukan dengan posisi berlutut dan duduk. Bisa ditambahkan lagi penjelasannya. Tari saman pertama pada awalnya itu gerakannya sangat lambat, kemudian dengan irama yang sangat lambat, kemudian di iramanya sangat lama-lama semakin cepat. Misalnya tidak menggunakan musik atau dengan musiknya tepukan tangan atau dengan suara-suara dari penarinya kayak gitu. Itu adalah gagasan penjelas atau pendukung yang menjelaskan tentang tari saman itu lebih jelas lagi. Seperti itu. Ya. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat buat kalian dan mempermudah kalian belajar tentang tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih. Nge-save piye ya?